Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillahirabbil jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali hadirkan kita. Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata, atas takdir serta kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sama-sama hadir di masjid kita yang kita cintai ini dalam rangka kita sama-sama belajar tentang dinul Islam ini. Kita sama-sama belajar tentang agama ini. Seperti biasa kita masih melanjutkan rugi ya. Kita kembali di sini ya. Kita seperti biasa kita lanjutkan pelajaran kita, masih kita membahas tentang masalah fikih, yakni kaitannya dengan fikih salat berjamaah. Kita masih menyambung pada pasal atau pembahasan tentang tarf min ahkamil masajid, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid, di seputar atau sekilas hukum-hukum yang berkaitan tentang masjid. Sekali lagi ini penting untuk kita sama-sama pelajari dan sama-sama kita ketahui, karena memang kita ini di samping kita sebagai seorang muslim mukmin, ya ini kita ini sebagai pelaku ya, pelaku setiap hari kita bolak-balik ke masjid bahkan 5 kali, bahkan mungkin bisa lebih dari itu ya, mungkin di kegiatan-kegiatan lain seperti pengajian dan seterusnya. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk memahami atau mengetahui sekalipun secara ringkas tentang hukum-hukum berkaitan dengan masjid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sebagiannya ya, dan mungkin di sini saya akan sebutkan secara ringkas ya untuk mengingat kembali sebelum kita lanjut kepada bagian terakhir pembahasan ini. Yaitu yang pertama yang juga saya lewati penyebutannya, yaitu pengertian tentang masjid. Masjid itu kalau secara bahasa dari kata sajadah yasjudu, masjidun ya, sajadah yasjudu yaitu sujud ya, kalau masjid berarti tempat sujud ya, artinya tempat sujud. Dalam artian kalau secara bahasa, di mana saja tempat sujud itu disebut masjid ya. Di mana saja tempat sujud atau tempat sholat itu disebut masjid. Makanya kadang-kadang Rasulullah SAW menggunakan kata masjid sekalipun di lapangan, ya sekalipun di lapangan atau tanah lapang itu disebut juga sebagai masjid. Hanya saja yang kita bahas di sini yaitu pembahasan tentang masjid secara khusus ya, kaitannya dengan pengertian secara istilah. Kemudian yang sudah kita lewati bersama juga pada pertemuan yang lalu, yakni tentang afdalul masajid yang pertama. Di masjid-masjid yang terbaik, masjid yang terbaik itu ada 3 saja ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa ya. Mungkin jarang orang tahu ya, mungkin sebagian orang hanya tahunya 2 ini, Masjidil Haram sama Masjid Nabawi ya. Yang sebetulnya yang masuk juga ke dalam masjid yang memiliki fadilah keutamaan itu adalah Masjidil Aqsa ya. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan Masjidil Aqsa itu. Jadi kaum muslimin bisa bebas beribadah di sana. Dan di antara perbedaan pahalanya kalau Masjidil Haram itu 100.000 ya. Di 100.000 kali sholat di tempat lain perbandingannya. Kalau Masjid Nabawi itu 1000 kali sholat di tempat lain ya. Kemudian Masjidil Aqsa itu hanya 500
Ya, 500 kali sholat di tempat yang lain. Ya, mudah-mudahan ya. Siapa mungkin ada sebagian kita yang sudah berkunjung ke Masjidil Haram ya, sama Masjid Nabawi. Ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Allah sempatkan ya untuk datang ke masjid terbaik. Ya, minimal kedua tanah suci tadi. Ya, masjid tadi. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian yaitu kaitannya dengan masalah masjid ini adalah tidak boleh la tusaddu rihal illa al-masajidis thalatha. Tidak boleh kita bersafar ya dalam rangka ingin memuliakan atau melihat masjid ya, memakmurkan masjid kecuali pada 3 masjid tadi saja. Ya. Jadi tidak boleh selain masjid yang 3 tadi. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa itu yang boleh kita safar ke sana. Yang kita tujuannya memang ke sana untuk memuliakan masjid itu. Selain itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang sudah kita sebutkan adalah keutamaan membangun masjid, ya. Jadi siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan satu rumah baginya di surga. Dalam riwayat yang lain, siapa yang membangun masjid sekalipun seperti ukuran sangkar burung ya, tapi bukan berarti bangun masjid seperti sangkar burung besarnya gitu, gimana cara sholatnya, bukan seperti itu. Artinya saking membangun masjid itu punya keutamaan begitu maksudnya. Sekalipun sebesar sangkar burung saja itu pahalanya besar. Allah siapkan ganti dengan satu rumah di surga ya. Jadi majaz saja, kata majaz saja. Jadi sesederhana apapun masjid yang dibangun oleh seseorang itu pahalanya besar, itu maksudnya. Ya, makanya Nabi memajazkan dengan sangkar burung ya. Ukuran sangkar burung, pada sangkar burung kan tidak bisa kita sholat ya, kecil gitu kan. Tapi maksudnya di sini adalah saking besar keutamaannya, besar pahalanya maksudnya. Kemudian juga yang kita sebutkan karohah zahrafatul masajid wal mubalaghah fi raf'iha fawqal hajah. Tidak disukai atau dimakruhkan, tidak boleh ya kita menghias masjid secara berlebih-lebihan dan meninggikannya juga secara berlebih-lebihan ya. Jadi masjid itu biasa saja, sederhana saja ya, sederhana saja. Sebaik kita sudah sebutkan riwayat dari para salaf kita seperti Umar bin Khattab, Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala ya, beliau mengatakan bangunlah masjid itu ya hanya sekedar agar orang tidak kepanasan dan tidak kehujanan saja ya. Jadi sekedar saja bangun masjid itu ya, sekedar saja, tidak usah terlalu banyak manik-manik, banyak perhiasan. Ini dimakruhkan, tidak boleh. Nabi melarang sendiri, Nabi sendiri melarang perkara ini, tidak boleh. Kemudian meninggikannya juga di luar kebutuhan. Kita banyak lihat nih masjid, jadi keluar banyak biaya, banyak, masya Allah. Justru bangun masjid itu biasanya kalau biaya yang di atas itu lantai 2, lantai 3 itu lebih besar justru dibanding biaya untuk bangun yang di bawah. Ini yang di bawahnya sudahlah tidak dijaga kebersihannya, bangunnya juga belum selesai, sudah bangun yang di atas, padahal ongkos pembangunan yang di atas lantai 2, lantai 3 itu cukup untuk memperbagus di bawahnya itu ya. Dan kebanyakannya juga padahal kan tidak kebanyakan sudah dibangun itu tidak dimanfaatkan. Oh bini kulubmu cuma deh di Jawara sampai awal liga paling kalau dipakai mungkin sekali setahun, itu pun kalau dipakai ya. Itu kan kita kemarin itu sholat di masjid karena apa namanya para Covid itu kan. Sekarang sudah tidak ada Covid ya, sudah tidak sholat lagi di masjid, kembali lagi sholat di lapangan seperti itu. Apalagi bangun kebanyakan ini. Tapi sekarang alhamdulillah ya, bangun apa namanya menara. Woi, itu menara itu bisa buat satu BTN. Biaya menara itu bangun BTN rumah sederhana tuh bisa ya. Menaranya saja begitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya lihat masjid-masjid itu kalau di daerah kita ya sudah tidak terlalu, sudah tidak itu menara, tidak dibangun lagi seperti itu. Tapi kalau kita lihat di Lombok ke Jawa sana tuh masih itu kita lihat
pembangunannya menara dan itu luar biasa. Yang seperti itu sebetulnya tidak perlu. Ya, tidak perlu. Tidak ada kebutuhan sebetulnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang sudah kita sebutkan juga tandiful masajid wa tatyibiha, yakni membersihkan masjid. Jadi membersihkan masjid dan memberi wewangian. Ini juga kita perlu perhatikan ya. Masjid itu harus dibersihkan dan harus wangi. Makanya salah satu istilahnya faktor penting dalam masjid itu adalah, kalau istilah kita takmir ya, takmir, pengurus masjid yang membersihkannya, yang menyapunya dan seterusnya. Itu sebetulnya harus betul-betul diperhatikan. Ya, sebab kalau tidak ada, kita tidak memperhatikan orang-orang ini, hak-hak mereka, ya banyak masjid yang terbengkalai. Ya. Kita perhatikan kalau kita keluar masuk masjid itu sudah bangun masjid besar-besar, mewah-mewah, tapi yang tidak dijaga itu kebersihannya. Ya. Apalagi yang pakai karpet, sholat pakai karpet, masya Allah. Kalau sekali setahun, sekali setahun itu anunya, cuci karpetnya, cuci sejadahnya, kelupu dan seterusnya. Apalagi WC, biasanya WC tidak diperhatikan masjid. Ya, masjidnya sudah bangun besar, mewah, tapi WC-nya dijaga. Ya, ini juga di luar daripada yang diperintahkan. Maka kewajiban kita semua untuk membersihkan masjid ini, menjaga kebersihan dan menjaga aroma wangi di dalam masjid. Kemudian yang selanjutnya syianatuha anil qadar wal ausakh, ya, menjaga kebersihan masjid dari sampah dan kotoran. Ya, juga ini kewajiban kita bersama. Perlu kita perhatikan, sama-sama memperhatikan kewajiban bahwasanya kita sama-sama menjaga di masjid kita ini, di mana-mana masjid lah, bukan di masjid kita, karena ini kita bahas hukum masjid, ya, menjaga sampah dan kotoran. Hendaknya kita sendiri jangan buang sembarangan sampah. Begitu juga ketika melihat sampah, mungkin bisa jadi bukan orang dewasa, mungkin orang dewasa, kalau orang tua kayak kita ya, loa bade, goringahan gorinono de paki di tempat sampah. Tapi anak-anak biasanya, nah, kalau lihat yang begitu itu, ya sudah, kita yang bersihkan, kita yang angkut sampahnya. Seperti itu maksudnya. Jadi sama-sama menjaga kebersihan masjid dari kotoran dan sampah. Kemudian yang sudah juga, yakni man'u nashdud dhalah fil masjid, yaitu tidak boleh kita mencari barang hilang atau mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Tidak boleh, dilarang. Nabi melarang, sampai Nabi mendoakan mudah-mudahan tidak ketemu barangnya, kata Nabi. Ya, tidak boleh. Tapi ini maksudnya yang berkaitan dengan di luar masjid. Ya, kampus raya mai ada sigiake semua sorry mudahan mai sorry, atau dia umumkan sepeja toa sigi sempurna, dia umumkan barang moda piti sedikit, anda boleh. Ini yang dilarang. Adapun kita datang sholat ke sini, kemudian pas mau menyalakan motor tidak ada kunci, hilang kunci, ini tidak apa-apa. Detisi sodi punya keluar dulu. Ini yang dimaksud itu adalah yang tidak ada kaitannya dengan di sini di masjid. Ya, adapun yang sudah kira-kira barangnya jatuh di masjid, kita datang sholat di masjid, nah itu yang tidak mengapa kalau itu. Ya, tidak ada larangan yang seperti itu. Ini yang dimaksud adalah yang tidak ada kaitannya dengan masjid, dia cari ke masjid, kemudian apalagi diumumkan, ini tidak boleh, dilarang. Kemudian termasuk man'ul bai' wa syira' fil masjid, tidak boleh jual beli ya di dalam masjid, ya, tidak boleh jual beli di dalam masjid, ini dilarang. Ya. Hanya saja yang disepakati larangan itu yang di dalam ini kita nih, di dalam tembok ini. Nah, ini sepakat para ulama. Adapun setelah lewat pintu ini ya, sampai emperan masjid itu beda pendapat ulama. Apakah yang dimaksud juga itu emperan sampai ke sana? Maka yang pendapat yang bagus adalah seluruh bagian masjid, yakni cara melihat bagian masjid itu seperti apa? Cara melihatnya adalah
atapnya. Kalau ke satu atap, ya berarti itu bagian dari masjid. Nah, emperan ke berarti kan atapnya satu dengan masjid, nah, maka dia bagian dari masjid. Artinya emperan ini tidak boleh dipakai untuk jual beli. Ya, tidak boleh dipakai untuk jual beli. Kemudian di pelatarannya lagi beda pendapat lagi. Ya, beda pendapat. Tapi yang hati-hati adalah ya sudah, kalau masjid ada pagar luarnya, pintu gerbangnya, maka sudah masuk ke hukum masjid juga yang di sana itu. Maka yang hati-hati janganlah jual beli juga di di taman apa namanya itu? Halamannya, di halamannya itu. Ya. Apalagi di emperannya. Ya, itu sudah mulai karena dia makanya boleh termasuk semua bagian. Kalau ada di sini apa namanya, kan sini kan masjid kita ini kan kosong, ada kamar ya, tapi dia bagian dari bangunan masih satu atap, maka dia masih disebut masjid. Maka boleh kita itikaf di sini, tidak perlu datang ke sini, kita di sini itikaf, tidak apa, kita niat itikaf boleh ya, baik itikaf biasa maupun itikaf Ramadan boleh. Kita sholat sunat di sini masih terhitung sholat di masjid. Di sebelah sini juga ini ruangan kosong di sini tempat ini boleh, karena dia masih satu atap. Kalau ada perpustakaan, umpama perpustakaannya masih nyatu, maka di situ boleh dipakai iktikaf kata para ulama, karena dia masih nyatu dengan masjid atapnya tadi, masih boleh. Jadi orang yang iktikaf boleh ke perpustakaan, umpama masjidnya besar tapi masih satu atap, boleh dia ke perpustakaan itu boleh, karena dia masih disebut masjid, boleh dia baca-baca buku di sana. Jadi dia tidak dihukumi keluar dari masjid. Ini kaitan dengan larangan jual beli tadi. Iya. Kalau bayar utang boleh. Kita sudah sebutkan hadisnya kemarin ya. Ketika Nabi menjual ontanya itu, sahabat datang bayar di masjid. Ya, dia bayar. Yang tidak boleh itu menyengaja mai barang melanda sigi. Tidak boleh itu. Ya, tidak boleh. Itu yang dilarang. Antum jualan sayur datang ke masjid. Weh, tembeca. Lara kol, tidak boleh. Ya, yang tidak boleh itu. Kalau tidak disengaja tidak masalah. Bune, saya punya baju umpamanya bagus ya. Bukan baju ini ya. Jadi gagah baju entere anak cola, dia mah ini cola nih ya. Boleh itu karena dia tidak niat itu ya. Tidak niat. Ya, yang ini dia senang ngajar datang mai bawa barang kai malanda romo ada sigi. Wa salome landa rasigi itu tidak boleh ya, mai landa rasigi. Adapun dia datang sekedar dia pakai jualan salome ya, pakai motor dia parkir di situ, dia datang sholat ya, dia datang sholat. Ada jemaah yang mau beli, boleh dia jual itu, karena dia bukan niatnya itu, dia datang sholat ya. Yang dilarang itu, yang disepakati itu adalah niat ya, niat mai melanda romo rasigi. Cuma tidak diambas sigi dia maksudnya ini. Jadi bukan fungsinya masjid untuk ibadah itu hilang nantinya. Makanya kata para ulama termasuk kalau iklan di luar peta di tembok-tembok sebagian masjid, kalau di depan sana boleh. Tapi kalau iklannya di sini, iklan jualan tidak boleh, karena itu masih jualan itu namanya. Tidak boleh. Jadi boleh kalau bayar utang, sekedar bayar utang. Jadi ada orang ngasih ke Cok Iyano kemarin tidak sempat, dia boleh ambil uang itu. Dan orang yang memberi juga boleh, dia boleh kasih di dalam masjid. Kemudian dilarang juga nahyu an insyadi syair qabih fil masjid. Tidak boleh bernasid dengan nasid yang buruk, nasik atau syair yang ada syahwat, tapi kalau syair yang mubah, yang apalagi bisa menyemangati jihad dan seterusnya, mengingatkan orang kepada kematian dan sebagainya, ini boleh. Tapi kalau nasyid yang atau syair yang yang buruk ya, kaitannya dengan syahwat, kaitannya dengan perempuan dan seterusnya, ini tidak boleh, ini dilarang. Kemudian an-nahyu an raf'us saut fil masjid. Ini kita berhenti di sini kemarin ya. Yang ini belum kita bahas, ingat saya. Yang selanjutnya adalah tidak boleh meninggikan suara ya di masjid. Tidak boleh teriak-teriak di masjid. Ya, ini berdasarkan hadis As-Sa'ib bin Zaid, ya, Sa'id bin Zaid an Umar, ra'a rajulaini min ahli Taif yarfi'ani aswatihima
Faqal, ya, ini ada hadis Sa'id bin Zaid ya, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat ada dua orang laki-laki dari Taif. Ya, dua laki-laki penduduk Taif. Ya, mereka berdua saling cence, debat sampai suara tinggi-tinggi. Ini makanya saya kalau di masjid itu tidak suka kalau ada yang debat-debat itu. Ya, wara simpak cence-cence awal urusan agama, menjadi mufti, jadi tidak usah didengar itu, dihindari saja. Ya, wara saya menempat cence debat-debat. Saya herannya kita ini justru lebih tahu kita yang di luar sana dibanding kita yang di sini. Ya, kaum ceramah olija, tilawah olija, kaum nuntut tando kayak jemaah tilawah olija, tapi di belakang itu bicaranya tuh kayak syekh, kayak ulama, kayak ustaz. Itu didebat lagi. Ya, debat lah boge, dom debat wali kone agama wali. Nah, ini dilarang oleh dobel. Sudah tempatnya salah ya, orangnya salah lagi. Ya, ini makanya kalau saya ada debat-debat, ya, orang menuntun Pak, tahap menghindar. Tidak usah. Apalagi tempatnya di masjid, tidak ada faedah, bahkan dilarang itu. Dan Umar karena ada ini ribut sekali, saling tinggi suaranya, Umar larang. Apa kata Umar? Ini keras. Yang namanya Umar kan kerasnya. Kata Umar, lau kuntuma min ahlil biladi la auja'tukuma. Ya. Andai kalian ini bukan orang di sini, kata Umar, sudah saya hantam kalian berdua, kata Umar. Sudah saya habisi, kata Umar. Ya. Pailain tu tak yang berapa orang boy saya bahasa bojong deh. Ya. Syukur dulu tak ente dua-dua ya, kata Umar. Tarfi'ani aswatukuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalian berdua tuh sudah ribut di masjid Nabi. Ya, andai kalian bukan orang di sini, saya sudah menghajar kalian, kata Umar radhiyallahu taala. Ini menunjukkan tidak boleh tiloa Pak cence-cence kena ayali di sini, tidak boleh. Beliau juga mengatakan di sini waqad taqaddamu qariban nahyul musalli anit tashwis ala ba'dihim raful aswat. Ya, kita sudah sebutkan yang setelah lalu, kata beliau, ya, kita sebutkan kemarin itu, bahkan awalnya pun yang nuntu, apalagi kita ini debat ngomong yang lain. Orang yang sholat dengan satu orang yang sholat dengan orang yang sholat yang lain, umpama sama-sama sholat sunnah, tajib bacakan ayat doan, itu dilarang karena sama saling mengganggu. Ya. Walau biqiraatil Quran, begitu juga orang yang baca Quran. Ya. Jangankan kita ngomong bicara ya, yang tidak ada faedah, suara besar-besar sampai mengganggu orang ibadah. Orang baca Quran saja itu dosa, dia dilarang. Kalau ada orang yang mengganggu orang yang ibadah seperti sholat, seperti zikir, tidak boleh. Ya. Ini orang yang baca Quran, karena kita sudah sebutkan hadisnya kemarin itu dalam pertemuan yang 3 pertemuan yang lalu mungkin kalau tidak salah. Orang baca Quran saja tidak boleh keras-keras. Kalau ada orang sholat, kalau ada orang zikir di sampingnya, ya. Apalagi kita bicara nuntuma, itu tidak boleh. Ya. Kemudian selanjutnya jawazut tahadus bil kalamil mubah fil masjid, boleh. Kalau bicara perkara yang mubah boleh. Dengan syarat tadi, yang pertama tidak tinggi suara sampai mengganggu orang yang. Kalau perkaranya mubah maka boleh, ya. Dari Jabir bin Samurah dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min salatil ladzi shalli fihi as-subhi hatta tatlu asy-syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan, dan ini yang banyak kita kurang tiru ini, yaitu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat subuh Nabi tidak pulang, beliau duduk sampai matahari terbit. Ya, sampai salat syuruk. Sampai waktu suruh tuh Nabi setiap subuh tuh begitu. Ya, kecuali pada kebutuhan nih, dari pada kebutuhan ya, yang kerja yang apa enggak masalah. Tapi kalau yang tidak punya kebutuhan, sunnahnya itu Nabi selalu duduk, ya, sampai syuruk, ya, sampai waktu syuruk. Faidah tolaat ketika syuruk, ketika terbit matahari, koma, Nabi berdiri pulang, koma. Maka dia mengatakan, wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyati fayadhakuna wa yabtasam. Ya, sahabat, ya, setelah duduk itu kemudian mereka ngobrol
saling bicara, kadang-kadang cerita tentang masalah jahiliyahnya dulu, ketawa juga, ya, boleh. Ya. Intinya tidak ada orang yang diganggu pada saat itu. Tiaradum ibadah, orang gori serak sampai baru mereka duduk ngobrol-ngobrol, ini boleh. Ya, ini boleh. Masalah-masalah yang mubah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jawazul akli wasyurbi wan naumi fil masjid. Ya. Makan, minum, tidur boleh di masjid, tidak ada larangan. Tibune nengahan nono kama sigi, tidak masalah. Termasuk tidur boleh, tidak ada larangan. Ya, kalau dalam syariat tidak ada larangan, makan, minum dan tidur di masjidnya tidak dilarang. Ini berdasarkan berdasarkan dari Abdullah bin Al-Harith qala, dia mengatakan kana na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid al-khubzu wal lahmu. Dulu kami di masjid di masa Nabi itu biasa makan-makan di dalam masjid. Ya, kadang kami makan al-khubz, kadang kami makan roti, ya, wal lahm, kadang-kadang juga kami makan daging. Jadi ini menunjukkan boleh, ya, boleh makan minum di masjid selama tadi ya bisa menjaga kebersihan dan kehormatan masjid. Ya, apalagi kalau kita sekarang ini kan masjidnya sudah ada emperan ya. Ya makan di emperan lah, masa mau makan jangan makan di tempat sholat ini. Ya. Beda dengan masjid dulu, bahkan masjid dulu tidak ada emperannya. Ya, mereka para sahabat dulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka makan dan minum di masjid. Begitu juga yang sudah kita sebutkan kata beliau bahwasanya ya boleh tidur di masjid itu sampai ada seorang perempuan yang tinggal di masjid, ya, perempuan yang sering membersihkan masjid itu, dia tuh tinggal di masjid, ya, perempuan itu. Ya. Wa kadzalika ahlus suffah, begitu juga ahlus suffah. Ahlus suffah ini ya mereka tidak punya tempat tinggal, tiwara keluarga, tiwara umat, mereka masuk Islam. Ya, meninggalkan keluarga, mereka tidur di masjid itu. Tidak ada apa-apa. Mereka ahlu sufa ini mereka yang ahli ibadah di situ. Jadi di masjid aja mereka. Nah, mereka makan, minum, tidur juga di situ ahlu sufa ini. Ya, makanya sebagian ulama berpendapat bahwa sufi itu diambil dari kata sufa ini. Sufa itu mereka yang kerjanya cuma ibadah di masjid aja. Sufi itu sebagian ulama mengatakan seperti itu, asal katanya. Ya, ini menunjukkan boleh, ya. Dan dari Ibnu Umar yang mengatakan annahu kana yanam, ya, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tidur di masjid wa huwa syabun a'zab. Pada semasa dia masih lajang, masih muda, lajang, ya. Tiwara bail ana, dia tidur di masjid Ibnu Umar ini, ya. Sama lah Pak Ustaz Sa'ad makin tuh ya. Ustaz Sa'ad rumah. Ya. Wati ringa Ustaz. Nono kahawa Ustaz. Ada yang ada. Ya, anak kendene nono kahawa seperti mair ya. Dade maru anak tando antun doa ticaru ya. Nono kahawa. Ya. Jadi Ibnu Umar itu tidur di masjid masa lajang, maru tesigi. Nggak pulang dia. Nah, artinya tidur dia setiap malam, dia tidur itu setiap malam. Nanti siang keluar lagi. Nanti pas malam datang tidur di masjid. Ya, sholat subuh bangun tahajud gitu. Jadi dia tidur di masjid. Ini menunjukkan apa? Bolehnya tadi. Boleh tidur di masjid. Tidak ada larangan. Iya. Tidak ada larangan tidur di masjid. Termasuk juga di masjid adalah jawazul la'bi fil masjid li maslahah. Boleh bermain-main di masjid kalau ada maslahah. Boleh bermain-main, berhiburan. Hiburan di masjid itu boleh kalau ada maslahah. Berdasarkan riwayat dari Aisyah, qalat, dia mengatakan jaa habash yazufuna fil masjid. Dulu kata Aisyah datang orang-orang Habasyah datang bermain rebana di masjid. Apa rebana? Berhiburan mereka, main rebana di masjid. Ya, yazufuna fil masjid fi yaumil Id,
pada saat itu hari raya. Jadi hari raya itu kan hari bergembira ya. Jadi orang-orang Habasyah itu datang ke masjid Nabi, mereka karena ahli-ahli main rebana, ahli nasyid ya. Mereka main di situ. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala ya. Fada'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memanggil Aisyah, ya, dipanggil Aisyah. Fawadatu ra'si ala mankibai, dan aku meletakkan kemudian aku datang di sisi Nabi. Pada saat itu Nabi di rumah. Jadi saya sering sampaikan ya, kalau masjid dengan rumah Nabi itu berdekatan. Jadi kalau Nabi duduk di jendelanya itu bisa lihat suasana di masjid, keadaan masjid bisa tahu. Nah, maka pada saat itu orang-orang sedang bermain rebana di masjid, Rasulullah sedang duduk di jendela rumah. Akhirnya dia panggil Aisyah, main tanda waradumah juga. Ya, ada yang main rebana gitu. Aisyah, nah maka kata Aisyah, saya pun datang dan meletakkan kepalaku di pundak Nabi, ya, di ya, ya istilahnya bermesraan lah. Ya. Kemudian faja'altu unzur ila la'biha, dan saya menonton pada saat itu bersama Rasulullah. Aisyah menonton permainan mereka main rebana tadi. Hatta kuntu ana allati insaraftu, ya, sampai saya sendiri yang bosan, kata Aisyah. Saya bosan langsung pergi, kelamaan nontonnya. Nah, intinya adalah ini menunjukkan boleh berhiburan di masjid, itu boleh, sekedarnya itu boleh, selama tadi ya tidak mendatangkan perkara-perkara yang dilarang, juga termasuk menjaga kebersihan dan seterusnya tadi. Yang juga selanjutnya masih ada waktu, masih banyak waktu. Kira-kira masih ya? Ya, masih ada beberapa poin ini. Ya. An-nahyu an tashbikil asabi fil masjid, ya. Dia dilarang menyatukan jari kayak begini kemarin ya di masjid, ya, di masjid. Tidak boleh begini, menjalin jari jemari, tasbik namanya. Hanya saja di sini sebagian ulama mengatakan, di sini disebutkan berarti kalau ini masuk dalam bab masjid berarti selama di masjid berarti tidak boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan yang dilarang itu hanya antara dari rumah sampai masuk waktu sholat. Kalau setelah selesai sholat, sebagian ulama membolehkan duduknya seperti itu. Tapi di sini dimasukkan dalam bab yang umum, berarti juga sebagian ulama mengatakan selama di dalam masjid maka tidak boleh. Intinya dihindari, jangan sampai ya, jangan sampai kita menjalin jari jemari itu di dalam masjid, ya, tasbik namanya. Ini dilarang. Kemudian jawazu idkhalul musyrik ya, fil masjid lil maslahah adzan al masjidil haram. Boleh memasukkan orang musyrik di dalam masjid, boleh memasukkan orang musyrik di dalam masjid kalau ada maslahah, kalau ada kebutuhan. Ya, kalau ada kebutuhan yang boleh. Azan atau telepon itu? Ya? Telepon. Deh. Boleh salah hari guys. Oh ya. Jadi boleh ya. Ini berdasarkan saya percepat ya karena sudah azan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala kisah diikatnya Sumamah bin Asal. Ada seorang musyrik Sumamah bin Asal jadi tawanan dulu. Maka diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu tiang masjid. Ana baca langsung, ana terjemahkan langsung dipercepat. Pada hari ketiga, 3 hari ini. Hari pertama masih diikat oleh Nabi, hari kedua, pas hari ketiga Nabi lepas ikatannya si Sumamah ini, ya. Kemudian Sumamah ini ternyata melihat akhlak Nabi, ternyata dia tertarik masuk Islam. Akhirnya Sumamah ini masuk Islam. Ya, pada hari ketiga Nabi melepas memang sengaja. Kemudian Sumamah pergi mandi, kemudian masuk Islam, masuk Islam. Ini kalau ada masalah seperti itu maka boleh. Tapi selain Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram mutlak tidak boleh kata para ulama. Berdasarkan ayat surat At-Taubah, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Maka tidak boleh mereka mendekati ya Masjidil Haram setelah ini, tidak boleh ya. Kemudian tahrimu terakhir ini kita sebut terakhir ya, terakhir. Tidak apa-apa orang ajan itu nanti kita tunda aja.
tahrimu bana'ul masajid 'alal qubur, ya, haram atau dilarang atau haram membangun masjid di atas kubur. Tidak boleh membangun masjid di atas kubur. Nah, di sini juga perlu kita perhatikan ikhwah ya. Perlu kita perhatikan. Di sini ada dua kelompok, ada yang gulu dalam perkara ini, maksudnya bahwa sigi sama sekali tidak sembah di sigi itu. Karena ada kuburan, dia tidak mau sholat sama sekali. Ada juga yang ekstrim, ya, sudah tahu ada kuburan sholat dan di dalam dia masih sholat. Sebetulnya ya, yang makanya para ulama itu memberi judul itu larangan membangun masjid di atas kubur. Apa ya kira-kira ya? Jadi ada kubur, dianggap kubur itu keramat umpamanya. Nah, orang bangun masjid di situ dalam rangka ibadah. Ini yang tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ya yang disepakati itu adalah kuburannya itu di dalam masjid, di area masjid lagi. Itu tidak boleh memang. Ya. Adapun masjid-masjid yang kuburnya di samping, apalagi di belakang, ini di halaman, kemudian ini ada tembok-temboknya. Ini ulama boleh membolehkan. Nah, termasuk ulama yang sekarang Syekh Utsaimin, ya, Syekh bin Baz rahimahullah taala, itu boleh. Karena itu bukan hukum masjid lagi, hukum kuburan lagi, tapi masjid. Yang dilarang itu adalah sebagaimana dalam hadis-hadis itu adalah ya, jadi kubur itu, masjid itu dia bangun di atas kubur dalam rangka mengkultuskan penghuni kubur, ya. Jadi kalau selama masjid itu punya tembok sendiri dan masjid lebih dahulu dibangun, nah, maka tidak ada masalah itu. Ya, maka hak masjid itu masih harus kita penuhi itu. Ya, artinya harus kita makmurkan masjid itu maksudnya. Ya. Yang dilarang itu kalau yang pertama adalah masjidnya di kuburnya di dalam. Ya. Yang kedua, kalau kuburnya di depan terus tidak ada tembok, sembeaga ya darade, itu tidak boleh karena memang dilarang sholat menghadap kubur. Ya. Tapi kalau sudah ada tembok, kuburnya tidak kelihatan sama sekali di kiblat, ini ulama membolehkan, termasuk Syekh Utsaimin boleh. Ya, karena tadi ya sebab larangan tadi itu hilang kirwaran. Kemudian masjid tahu kan al-mana? Sultan Hasanuddin. Salahuddin. Itu yang dahulu tuh dia mengulu waraka, sigi atau raden, yang tahu sejarahnya? Ya? Ya, Timurin deh. Ya. Tapi kalau melihat keadaan masjid itu boleh, itu yang dimaksud boleh tuh. Fatwanya Syekh Utsaimin ya. Itu yang seperti itu masih boleh dipakai sholat. Ya, karena kuburnya sekedar samping dan juga di depan itu pun sudah ada pagar sendiri kuburnya, tembok lagi, masjid ada temboknya, kemudian kuburnya ada pagarnya, sudah lebih jelas itu boleh itu. Ya. Jadi kita tidak boleh tidak boleh juga kita gulu maksudnya. Ini yang harus kita pahami. Tidak boleh gulu karena sekedar itu kita tidak mau sholat, ya. Ataupun yang satu lagi gulu, ya, sudah tahu kubur mau sholat di situ, bahkan nyembah kubur, ini gulu juga namanya, sama-sama tercela. Ya. Adapun kita ngambil jalan tengah, karena ini sifat ahlu sunnah wal jamaah. Demikian ya. Insya Allah nanti sengaja Anda sebutkan sampai selesai karena kita membahas masuk kepada fikih Jumat, ya. Fikih Jumat nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa Anda sampaikan, ada salah-salah kata mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.